Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Pi, aku mohon. Keluarin Fitri dari penjara, Pi. Tolong kembalikan Fitriku, Pi. Farel, kamu tidak perlu bicara dengan lelaki satu ini. Kamu tahu nggak? Dia itu hatinya seperti batu. Papi kamu, Rel, yang membebaskan aku. Inilah aku apa adanya, Papi dan Mami salut sama yang kalian ingin berdua. membuatmu bahagia. Maafkan Kalau aku nggak bandal, kamu bakalan merana, Fit. Udah sana. Aku mau bikin resume. Ih, malu ya? Padahal tadi aku udah ngebayangin apa, tau nggak, Fit? Aku udah ngebayangin kamu pakai lingerie. Terus kamar pengantin kita diriasin sama lilin, ranjangnya ada bunga-bunga mawar. Terus Selamat pagi, Pak. papiku. Iya, rese ngerjain aku kamu ya? Kayaknya jangan suka ngerjain orang. Di sana. Berani ya ngerjain bos sendiri? Tapi udah tahu kan, kalau ngerjain bos itu hukumannya apa? Bu, sebentar ya Bu ya, kurang sedikit lagi kok ini. Kamu nggak pulang, Mai? Kasihan kan anak kamu nungguin? Ini kan udah waktunya pulang kerja. Tapi kan ini belum selesai, Bu. Udah, tinggalin aja. Masih bisa dilanjutkan besok kan? Nggak urgent kok. Iya, iya baik Bu. Makasih. Dia sudah berubah. Bagus deh. Iya, masuk. Permisi, Pak. Ini hasil meeting yang tadi. Pak Hutama udah mau senyum sama aku. Makasih ya, Fit. Sama-sama, Pak.
Permisi. Wah, lengkap betul resumenya. Hebat dia. Ternyata dia mampu mengerjakannya dengan sangat baik. Udah selesai kan sayang? Aku anterin ke kampus ya. Kamu kenapa, Fit? Muka kamu kayak orang jatuh cinta gitu. Happy banget kayaknya. Aku seneng, Rel. Papi kamu tadi senyumin aku. Terus dia bilang terima kasih karena aku udah kasih resumnya. Ya ampun, Fit. Hal sesederhana itu aja udah buat kita lega ya. Yang penting kan ada kemajuan, Rel. Apa benar Papi udah mau berubah? Atau jangan-jangan Cuma apa? ini semua cuma trik Papi. Astagfirullahaladzim, Rel. Kamu gak boleh dong suzon kayak gitu. Apalagi sama orang tua sendiri. Iya ya, Fit. Mendingan kita bersyukur aja ya, daripada mikir enggak. Kan aku udah pernah bilang, semua orang itu pasti bisa berubah. Iya, Fit. Makasih ya udah ngingetin. Berarti aku boleh ngehayal lagi dong. Hal apa? Awas mengalah jorok-jorok. Mikir yang jorok enak aja kamu. Enggak, aku cuma mikir apa ya yang pas buat souvenir pernikahan kita. Kenapa sih, Fit? Iya ya. Nanti kalau kita udah nikah, souvenirnya apa? Ngapain sih malam-malam kesini? Mau numpang rokok? Wih deh, tajem banget nyindirnya. Ya ampun, Mos. Aku cuma kayak gitu aja kamu marahnya bisa kayak gini sih. Gimana aku selingkuh nanti ya? Oh, jadi kamu punya niat selingkuh juga? Bagus deh, kalau ngakunya dari sekarang. Enggak, Mos. Aku cuma bercanda ah. Kamu tahu nggak? Kamu ngerokok diam-diam tuh sama kayak selingkuh. Walaupun kamu ngerasa orang lain nggak tahu, tapi ada bekasnya. Ya ampun, Mos. Aku nggak bakal selingkuh. Kamu kok jadi ngelantur gitu sih ngomongnya? Mos, aku cuma ngerokok. Kalau kamu nggak suka, oke, aku bakal berhenti. Tapi pelan-pelan. Kamu tahu kenapa aku nggak suka kamu ngerokok? Karena aku sayang banget sama kamu, Tan. Wah, beneran nih. Udah kayak nyokap gue aja nih. Kamu kok malah ngelamun sih? Oh, enggak. Nah, oke. Mulai sekarang, aku nggak akan ngelakuin semuanya yang kamu nggak suka. Ya udah, Rel. Kamu dari sini langsung ke kosan aku ya. Aku titip Nadine sama kamu. Jangan lupa kasih dia makan malam. Makanannya udah aku simpan di kulkas. Tinggal kamu angetin aja ya. Iya, Ma. Kok, Ma? Habisnya kamu kayak mama-mama gitu sih. Bawel. Tapi emang udah pantas sih. Masa sih? Dan aku juga udah pantas jadi suami kamu. Rel, jangan lupa ya. Kalau Nadine udah mau tidur, suruh cuci kaki, cuci muka, sama sikat gigi. Habis itu kamu dongengin dia ya. Hah? Dongengin apa? Dongeng sebelum tidur. Fit, aku nggak bisa ngedongeng. Kamu jangan nyuruh aku yang aneh-aneh deh. Udah ya, Rel. Udah mau telat nih. Gue ini calon suaminya atau supirnya sih? Farel, kamu gak ikhlas ya? Rel,
mulai dari sekarang kita ini harus belajar saling berbagi. Maksudnya? Ya nanti kalau kita udah nikah, kamu nggak mau ngurusin anak kita? Iya mau lah. Iya jangan marah dong. Jadi takut. Nggak kok, nggak marah. Yaudah ya. Tumben ya berandai-andai punya anak dan ngomongin soal nikah. Aman, nggak ada Norman. Jadi nggak ada yang nguasai remote. Mama bisa nonton sinetron dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Alhamdulillah. Papa nggak jadi banci lagi. Udah enggak, Nak. Kamu kan tahu sendiri. Akhirnya banci itu jadi laki-laki tulen, terus jadi pembunuh bayaran. Astagfirullahaladzim. Serem amat. Gimana sih kalau ngomentarin gue? Awalnya alhamdulillah, ujung-ujungnya astagfirullah. Emang gue setengah manusia setengah setan apa? Siapa yang ngomong begitu? Tapi Man, kenapa muka kamu lesu begitu? Capek ya habis syuting? Enggak, Pak. Duh, gimana ngomongnya? Nak, maafin Papa ya, Nak. Papa dipecat lagi dari sinetron itu. Kontraknya habis ya, Mas? Sebenarnya sih masih, Dok. Cuman guanya aja nggak disiplin. Jadinya gue ditendang deh. Norman. Ya ampun. Kenapa sih? Nasib kamu begini terus, Nak. Tahu nih, Pak. Kok nggak tahu lagi nih mau kerja apa. Yang bisa nolong Mas itu diri Mas sendiri, Mas. Iya sih, Dok. Sekarang baru nyesel gue dipecat dari sinetron itu. Udahlah, Pa. Ambil aja hikmahnya. Yang penting Papa nggak jadi banci lagi. Aduh, udah berusaha bangun pagi kok masih telat juga sih. Loh, Fit, kok kamu belum siap? Rel, kamu ngeliat apa semuanya masih berantakan kayak gini? Makanya kalau udah tahu kayak gini, bangunin lebih pagi dong. Farel, kamu apa-apaan sih? Gue bantuin malah ngomel-ngomel. Ya udah sana kamu berangkat aja duluan. Ngapain di sini cuma bikin orang senewan? Kok kamu galak banget sih, Fit? Kamu stres ya karena capek ngurusin Nadine. Duh. Jam 8 ada meeting lagi sama klien. Ya udah. Mau duluan aja sana. Gak usah nungguin aku. Aku pengen bareng sih, Fit. Tapi nggak apa-apa nih aku duluan. Soalnya nggak enak sama klien. Iya, udah sana. Oke, aku duluan ya. Fitri kok galak banget ya? Kayak bukan Fitri aja. Assalamualaikum. Salam. Pa, juga berangkat sekolah dulu ya. Iya, Nak. Udah, jangan sedih ya, Pa. Nanti kalau udah gede, Papa nggak usah kerja, juga aja yang kerja. Makasih ya, Nak. Terus, sembari nunggu gede, kita makan apa dong? Sembarangan aja kalau ngomong. Kenapa, Pa? Udah, nggak apa-apa kok. Sana pergi. Belajar yang benar ya, Nak. Yaudah, Pa. Juga berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Apain gue? Nelfon Asti aja. Pada suntuk. Selamat pagi, Asti. Norman, kirain siapa? Nggak syuting lagi hari ini? Sama dong, kontrak aku juga udah habis loh. Waduh, berarti kita jodoh dong kalau sama kayak gitu. Terus belum ada produksi lain? Belum ada, As. Belum tahu juga nih.
kamu bisa tolongin aku nggak? Aku butuh kerjaan. Kerjaan apa aja deh, yang penting halal. Sebenarnya di salon aku lagi butuh capster sih. Emang kamu mau jadi capster? Jadi capster? Gimana ya? Takut nggak bisa, belum pernah coba. Ya udah, kalau memang kamu mau, ntar sama aku diajarin. Kalau diajarin, boleh deh. Iya, nanti aku main ke salon kamu ya. Pasti. Nggak epes-epes deh aku jadi capster. Daripada nggak ada kerjaan, lagian kan juga udah gedes. Kebutuhan semakin banyak. Tinta Adi dan Duta. Eka merana. Norman, bantuin Mama dong ngadonin kue ya. Ngulen adonan. Cuca. Jangankan ngulen adonan. Hah? Ngulen lupur lapindo, Eka mewes. Yuk. Cacus. Norman, kok jadi gini lagi? Pak, Norman kumat lagi nih. Dulu waktu lo pacaran sama Kayla, banyak larangan nggak, Al? Justru kebalikannya, Tan. Gua yang banyak larangin dia. Terus Kaylanya nurut? Ya, sebagian enggak, sebagian nurut. Tapi kebanyakan enggak sih. Buktinya dia kabur dari gua. Jangan-jangan dia kabur dari gua karena gue banyak larangannya kali, Tan ya? Tapi kalau menurut gue, selama larangannya positif, it's okay aja sih. Ya gue juga tahu, benernya Mosa ngelarang gue buat kebaikan gue juga. Tapi gue risih aja. Masih dia merintah gue kayak anaknya gitu sih. Mungkin saking pedulinya sama lu, Tan. Pagi. Pagi, Sweetie. Ya ampun, Tan. Meja kamu kok berantakan banget gini sih? Gimana bisa konsen kerja? File-file penting buat klien ini harusnya disatuin. Ini apa lagi? Kertas-kertas nggak penting ini kok ada di sini sih? Si? Kamu tuh dengerin aku ngomong nggak sih? Iya, Bu. Emangnya aku ibu kamu apa? Ya, salah lagi kan gue. Aku ke ruangan Farel dulu ya. Iya. Fitri. Kenapa kalau telat kepergok terus sih sama Pak Utama? Nasib. Pagi, Pak. Kamu terlambat lagi. Kamu sering terlambat ya? Maaf, Pak. Saya... Ngurus anak itu lagi? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Fit, tumben datang jam segini. Iya nih, El. Aku telat mulu. Kerepotan ngurus anak itu ya, Fit. Fitri, kalau kamu emang udah nggak sanggup lagi, taruh aja di rumah aku, gimana? Gak usah, El. Aku masih sanggup kok. El, kamu mau ketemu sama Farel ya? Maaf ya, taruh sini aja. Farelnya lagi keluar, ketemu sama klien. Ya udah, makasih ya. Fit, hubungan kamu sama Pak Utama gimana? Gimana apanya? Membaik atau memburuk? Soalnya kemarin aku ngobrol banyak sama Pak Utama dan dia nanya macem-macem tentang kamu. Terus, kamu ngomong apa aja? Aku... Halo, iya Pak. Bisa ke ruangan saya sebentar? Baik Pak, saya segera ke sana. Aduh, Al. Aku dipanggil sama Pak Utama. Aduh, ada apa ya? Fitri, kamu tenang aja. Kalau kamu nggak salah, kamu gak usah takut.
Justru itu, dari kemarin aku salah terus. Aku ketahuan terus apa utama kalau aku terlambat. Kalau aku kena SP gimana? Udah, nggak usah kebanyakan mikir. Kamu cepetan ke sana. Iya. Iya, Bu. Ada apa? Halo, Fit. Cepet pulang ya, Fit. Nadine, Fit. Nadine kenapa, Bu? Nadine kecelakaan waktu dia main di taman. Kamu cepet pulang ya, Fit. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Ya Allah, Tuhan. Fit, kamu kenapa? Nadine jatuh, Al. Aku masih kesana sekarang juga. Kok mama bener sih Fitri? Ngapain ya anak? Loh, kok nggak diangkat-angkat? Ya, Masuk. toko kamu Aldo. Saya manggil Fitri. Maaf, Pi. Fitrinya udah pulang. Pulang? Iya, Pi. Tadi orang tempat kosnya telepon. Katanya Nadine jatuh. Fitri takut dia ada apa-apa, jadi dia pulang. Seandainya Nadine tinggal di rumah saya, maminya Farel pasti nolak. Diam, sayang. Yang mana yang sakit? Nadine. Nadine. Bu, apa yang terjadi sih, Bu? Kok bisa sampai kayak gini? Ibu lagi belanja sayuran. Dia main ayunan di taman. Tahu-tahu jatuh ke jengkang dan kepalanya kebentur di tanah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Bu, kita bawa ke rumah sakit aja ya. Yuk. Kemana sih si Fitri? Tasnya juga nggak ada. Apalagi makan siang. Ya, Al. Nadine jatuh. Aduh. Thanks ya, Al. Oke. Ntar lagi kok. Tahanin Nadine ya. Ya udah, Nadine masih sabar. Nadine mau sembuh kan? Nanti kalau udah sembuh kan Nadine bisa main-main lagi ya. Tahan ya. Ini anaknya ya, Mbak? Hah? Bukan, keponakan, Sus. Mbak kenapa? Aduh. Halo, Fit. Iya, gimana sih Nadine? Di rumah sakit mana? Oke, ya. Iya, ya. Aku kesana sekarang. Oke, bye. Ya, Pi. Masa Mami nggak kasihan sama sekali sih sama anak itu? Ya, soal kasihan, Mami kasihan, Pi. Tapi ini kan bukan tanggung jawab kita. Lagian si Fitri itu kenapa sih? Mau-maunya terima anak itu dari Miska? Nadine itu kecelakaan. Pasti kan karena nggak ada yang ngawasin. Masa Mami masih tega juga sih? Udah, Debbie. Kenapa sih kita harus bahas hal yang nggak penting? Ini nih cuma sementara. Sementara aja. Nanti juga kalau Miska datang, Nadine diambil. Masa Mami nggak mau nolongin sih, Mi? Udah, Debbie. Mami tuh banyak kerjaan. Udah dulu ya. Ya ampun, Fit. Gimana kejadiannya, Fit? Ini semua salah aku, Rel. Coba tadi aku nggak ninggalin dia pasti nggak mungkin kayak gini. Aku kurang perhatian sama dia.
Kamu nggak boleh menyalahkan diri kamu sendiri, Fit. Kamu udah menjaga Nadine dengan baik kok. Aku tahu itu. Tapi kalau ngeliat Nadine kesakitan, aku nggak tega. Mendingan aku aja yang ngalamin semua ini. Fit, kamu nggak boleh beranai-anai seperti itu. Kita hadapin aja apa yang ada. Sekarang Nadine celaka. Tapi kamu udah membawa ke rumah sakit. Sekarang dia udah mau sembuh. Ya? Nadine harus dititipkan ke keluarga yang bisa menjaga dan mengawasinya setiap saat, Fit. Tapi ke siapa ya? Mamiku udah menolaknya. Gimana kalau kita titipin Nadine di rumahnya Aldo aja? Waktu itu kan Aldo pernah nawarin ke aku. Aldo mungkin gak keberatan, Fit. Tapi kita harus menanyakan itu juga ke keluarganya. Iya, Rel. Mudah-mudahan mereka mau ngerawat Nadine. Kalau langsung potong rambut, kamu nggak bisa, Man. Soalnya ini mesti kursus dulu. Terus aku ngapain dong? Kamu cuciin rambut orang aja ya? Bisa kan? Gampang. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Rambutnya mau diapain? Mau krimbat, Mbak. Tapi pijitannya yang enak ya. Sama saya aja, Mbak. Kalau masalah mijit, saya ahlinya. Ah, nggak mau ah. Takut usaha. Sama itu aja deh. Sama saya, Mbak. Iya, iya. Mari, Mbak, silakan. Ya rugi deh. Mendingan mulai sekarang gue belaga banci aja. Biar cewek-cewek pada nggak curiga dan mau gue pegang. Maaf, Bu. Laporannya ada yang kurang ya? Laporannya lengkap kok. Saya cuma mau minta tolong sebentar sama kamu. Duduk, Mai. Mai, siang ini saya ada janji sama seseorang. Baru PDKT gitulah. Ini boleh dibilang makan siang saya yang pertama sama dia. Duh, saya deg-degan banget, Mai. Bagus dong, Bu. Kenapa harus deg-degan? Takut salah ngomong. Terus kencan nggak berlanjut. Ibu tenang aja. Ibu tampil apa adanya. Terus, kamu punya tips lain, Mai? Apa ya? Mungkin karena ini kencan pertama, jadi lebih baik kalau ibu nggak usah ngomongin soal komitmen dulu, Bu. Kenapa gitu? Ya karena biasanya pria itu merasa tertekan dan merasa diancam kalau belum sudah ngomongin komitmen. Sudah, Bu? Ya udah, saya permisi ya, Bu ya. Sukses. Papi tahu, Rel. Kalian berdua sangat menyayangi Nadine. Papi juga nyesal sampai terjadi seperti ini. Seandainya anak itu tetap tinggal di rumah Papi, pasti nggak akan begini kejadiannya. Dia membutuhkan keluarga yang utuh, Pi. Ya, sayangnya mamimu bersikeras untuk tidak mau merawat dia. Jadi Papi hanya bisa memberikan ini untuk biaya perawatan Nadine. Makasih, Pi. Mungkin setelah ini aku akan menitipkannya di keluarga Aldo. Oh, bagus itu. Dan jangan lupa, kalau perlu biaya apapun untuk Nadine, kasih tahu Papi, ya? Baik, Pi. Pi, mungkin kedengarannya agak aneh, tapi kalau boleh tahu, kenapa sih, Pi? Papi perhatian banget sama Nadine. Padahal dia kan gak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga kita. Hanya masalah kemanusiaan aja, men. Rel, kamu masih membiayai kuliahnya Fitri? Iya, Pi. Kenapa, Pi?
Kenapa nggak kamu gunakan dana dari perusahaan aja? Maksud papi? Fitri itu tipe karyawan yang suka bekerja keras, bertanggung jawab, dan loyal pada perusahaan. Jadi rasanya perusahaan tidak rugi untuk turut membiayai kuliahnya. Maaf, Pi. Aku sangat menghargai niat baik papi. Aku sangat berterima kasih. Tapi biarlah ini menjadi tanggung jawabku, Pi. Kalau untuk kuliah Fitri, aku masih sanggup kok membiayai dia sampai selesai. Kamu nggak percaya sama papi? Oh, bukan, Pi. Aku sangat percaya sama papi. Tapi aku nggak mau ngecewain papi. Aku nggak mau ngerepotin papi. Aku takut malah ngerecokin cash flow perusahaan. Aku takutnya malah bikin iri karyawan yang lain. Aku sangat menjaga itu, Pi. Jadi menurut kamu, kuliah Fitri itu adalah tanggung jawab pribadi kamu? Sejauh ini, iya, Pi. Salah, Rel. Fitri itu karyawan dari PT Retro. Jadi dia adalah aset perusahaan. Kalau dia maju dan tambah pintar, perusahaan juga diuntungkan, kan? Jadi tolong kamu pikirkan lagi tawaran papi. Ya, perusahaan benar-benar mau membantu dia. Dan supaya kamu tenang, tawaran ini juga berlaku untuk semua karyawan PT Retro yang berprestasi sebaik Fitri. Makasih, Pi. Mulut gue asem. Asem? Lu ngatain siapa, Tan? Aduh, mampus deh gue. Kenapa sih, Tan? Enggak. Itu permen buat orang yang pengen berhenti ngerokok. Permen mentol? Iya. Kalau kau pengen ngerokok, kau makan aja permen itu. Pasti kamu lupa sama keinginan kamu buat ngerokok. Aku tinggal dulu ya. Udah, turutin aja. Tujuan dia baik kok, Tan. Masa terapinya kayak gini? Orang pengen ngerokok diganti permen mentol. Tetangga gue juga ada yang kayak gitu, Tan. Setiap mau ngerokok, dia ngemut permen. Mau ngerokok, ngemut permen lagi. Sampai setiap hari kayak gitu. Serius loh? Terus? Udah sembuh? Udah gak ngerokok lagi? Iya, sekarang berhenti ngerokok. Tapi kemarin gue lihat giginya udah ompong semua, Tan. Al, gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Bisa kan? Bokap nyokap gue nggak keberatan. Lo baik banget ya, Al. Padahal sebenarnya kan lo sama Nadine nggak ada hubungan keluarga. Sama kan, Rel? Sama keluarga lu juga sebenarnya nggak ada hubungan keluarga kan? Tapi Rel, siapa sih yang tega ngelihat dia menderita? Nggak ada kan? Thanks ya, Al. Mendingan sekarang kita ke kos Fitri yuk. Soalnya Nadine udah diantar ke rumahnya. Oke, gue juga pengen kenal sama anak itu. Mudah-mudahan dia mau ya diajak ke rumah gue. Oke. Yuk. Hai, Mai. Ibu, maaf Bu. Apa itu? Ini sandwich buatan suami saya. Ya ampun, suami kamu tuh baik banget ya, Mai. Sempet-sempetnya bikin bekal untuk istrinya. Bu, kencannya gimana tadi? Lumayan. Makasih ya tipsnya. Bagus dong Bu, selamat ya. Maaf Bu, saya lupa. Laporan yang baru belum saya selesaikan, tapi tinggal sedikit lagi kok Bu. Gak apa-apa.
habisin dulu aja makanannya. Cinta itu memang bisa bikin orang jadi lebih manusiawi ya ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Nadine, gimana? Masih sakit kamu? Nadine, kenalin. Itu namanya Om Aldo. Fit, aku udah bilang sama Aldo tentang rencana Nadine tinggal di rumah dia. Dan Papa juga udah setuju akan membiayai Nadine selama tinggal di rumah Aldo. Al, emangnya kamu yakin mau bawa Nadine? Tante, aku mau dibawa kemana? Nadine, Tante sama Om Farel sayang banget sama Nadine. Tapi kalau kita berdua lagi kerja, Nadine kan gak ada yang jagain. Jadi mendingan Nadine tinggalnya sama Om Aldo ya. Iya Nadine, di sana nanti kamu nggak bakalan kesepian. Soalnya ada anak seumuran kamu juga, namanya Yuga. Lucu deh. Kamu mau kan tinggal di rumah Om Aldo? Gak mau. Nadine mau sama Tante Fitri aja di sini. Nadine, kalau kamu di sini nggak ada yang jagain sayang. Tante sama Om Farah nggak mau sampai Nadine kecelakaan lagi. Nadine, kamu nggak mau kan kejadian kayak tadi? Nadine, kalau Nadine mau tinggal sama Om Aldo, nanti Tante janji deh, Tante bakalan sering main ke sana, jenguk Nadine, ya? Ya Tante. Ya iyalah sayang. Tante sama Om Farah kan juga pasti kangen sama kamu, ya? Kita pasti kalau setiap ada waktu main sama Nadine di sana. Kita semua kan sayang sama Nadine. Iya Nadine, gimana? Mau ya ikut Om Aldo? Di sana nggak ada yang galak kan? Tenang sayang, di sana semua baik kok dan sayang sama Nadine. Besok pagi, Tante anterin kamu ya ke rumahnya Om Aldo. Asik dong, Mai. Kamu sekarang jadi lebih akrab sama bos kamu. Iya mas, sekarang dia itu lebih manusiawi. Jadinya baik banget sama aku. Ya bagus lah kalau gitu. Ini dia baru pertama kali kencan ya. Gimana kalau dia nikah? Pasti dia baik banget di kantor. Kayaknya sih gitu mas. Biar apa aja, Mai. Nadine, sekarang kamu udah kelihatan cantik. Dengar ya sayang, kamu di sana jangan bandel. Kamu di sana harus nurut ya sama orang tua. Aduh, cantik banget Nadine. Nadine, pasti kamu seneng dari sana. Soalnya di sana rame banget. Kalau siang ada yang nemenin. Aku khawatir Fit sama anak ini. Komunikasinya gak kurang ya. Makanya Rel, tadinya aku berharap dengan Nadine tinggal di sama mami kamu, mami kamu bisa ngorek-ngorek dia. Kan mami kamu itu psikolog, pasti dia ngerti kasus-kasus anak kayak gini. Kamu kayak gak kenal mamiku aja, Fit. Jangankan ngadepin anak kecil, ngadepin diri sendiri aja gak bisa dia. Farah, kok kamu ngina mami kamu sendiri sih? Emang bener kan? Buktinya, mana ada anak yang nurut sama dia. Semuanya memberontak. Udahlah Rel, kamu gak sayang apa sama mami kamu? Ya sayang lah, Fit. Ya terus kamu ngapain Rel masih ngomongin tentang kekurangan mami kamu? Kamu tuh masih beruntung masih punya ibu. Sedangkan aku? Iya, maaf. Kamu sekarang kok galak banget sih? Ketularan kamu. Nyalain aku lagi. Fit, aku itu udah belajar sabar. Tapi sekarang kamu yang gantian temperamental. Udah yuk Rel, kok malah ngobrol sih? Ya Nadine,
Apa sih? Ya, setuju aja. Nadine tinggal di sini. Lagian kan Papa sama Mama toh setiap hari di rumah. Jadi bisa jagain. Mama juga senang kok ada anak kecil di rumah. Ya juga ya. Udah Om, tenang aja. Nanti biar tuh juga yang jagain. Pak, Ma, makasih ya. Bentar lagi juga Nadine datang sama Farel sama Fitri. Namanya siapa Om? Anaknya cantik nggak? Ngapain kamu nanya cantik-cantik? Kamu jangan ikut-ikut sama papa kamu ya. Dia nanya, tapi mau disalahin. Nah, itu pasti dia, Pak. Ayo, Ma. Ayo. Farel, Fitri. Oh, ini yang namanya Nadine. Nadine cantik ya. Umur berapa? Udah sekolah? Om, dia bisu dong. Ngaco kamu. Bukannya bisu, Nak. Baterainya lagi habis, belum dicas. Fitri, ayo masuk. Ayo Nak Farel, yuk. Apaan sih? Seneng tuh. Ada cewek cakep di rumah. Papa jangan gitu dong. Alah, naksir ya. Awas lo nggak boleh digodain. Pak, aku ini lain tahu Pak sama Papa. Pak, Bu, saya dan Fitri sangat berterima kasih karena sudah mau menerima Nadine di keluarga ini. Sama-sama, Nak. Kami juga senang kalau bisa nolong. Lagian, biar tambah rame rumah ini. Ya kan, Ma? Betul. Ibu senang kok Nadine tinggal di sini. Jadi, Yuga punya teman. Makasih ya. Saya sama Farel titip Nadine ya. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Tante mau kemana? Aku mau ikut Tante. Nadine, Tante akan janji akan sering main-main ke sini, ya. Tante yakin kok kamu bakal betah di sini. Karena di sini banyak yang sayang sama kamu, ya. Tapi Tante janji ya. Iya, Tante janji. Dan nanti kalau Tante main ke sini, Tante bawa buku dongeng yang banyak buat dongengin Nadine. Hebat kamu, Fit. Orang tua aku sekarang udah bisa menerima hubungan kita, Fitri. Aku juga masih suka takjub. Aku nggak nyangka semua ini bakal terjadi. Rel, cubit aku dong. Ini mimpi bukan sih? Moga banget. Daripada nyubit, mendingan nyium. Iya, enak di kamu. Loh, kamu pasti enak juga kali, Fit. Daripada nyubit sakit, mendingan cium kan? Aduh, apaan sih? Ternyata ini semua bukan mimpi. Buktinya kamu kesakitan aku cubit. Fit, kamu kalau mau buktiin ini mimpi atau enggak, kamu nyubit diri sendiri, bukan aku. Aneh banget sih kamu. Ya udah, maaf.